Kita naruh dunia sebanyak apapun di genggaman kita, nggak dilarang dalam Islam. Yang dilarang naruh dunia di dalam hati. Sehingga ada sahabat yang kaya raya seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan, seperti Sa'ad bin Mu'az, dan banyak nama-nama besar lain yang kaya raya, tetapi dunia yang mereka miliki itu sama sekali tidak masuk ke hati mereka. Yang sulit tuh kayak gitu, Bapak Ibu. Punya dunia tapi tidak ada di hati. Ini susah. Malah banyak orang yang nggak punya dunia di tangannya, tapi di hatinya banyak. Secara zahir dia nggak punya apa-apa, tetapi secara batin dia punya banyak sekali keinginan-keinginan duniawi yang membuat dia dengki kepada orang yang punya. Itu kan yang terjadi di bangsa kita. Bangsa kita mungkin orang yang tidak sulit-sulit amat hidupnya seperti di Palestina, di Gaza, apalagi sekarang Aleppo, Suriah, Myanmar, di Rohingya. Tetapi ngeluhnya bahkan kadang melebihi mereka. Kurang ini, kurang itu, segala macam. Melebihi orang-orang yang benar-benar dunianya itu hampir tidak punya apa-apa. Bahkan diambil dari kehidupan mereka sebagian besar dunia. Kenapa? Ini bukan masalah apa yang kita dapatkan dan apa yang kita tidak dapatkan, tapi masalah apakah dunia itu sampai ke dalam hati kita atau hanya di genggaman kita saja. Kalau udah di hati kita, itu penyakit. Hubbud dunia. Yang dilarang itu hubbud dunia, bukan memiliki dunia. Bahkan orang Islam yang punya dunia lalu dia pakai untuk fi sabilillah, itu punya keutamaan yang khusus di mata Allah. Sampai di antara sahabat dulu tuh ada adegannya. Sahabat-sahabat yang miskin demo. Itu pernah dulu di zaman Rasul, sahabat-sahabat yang miskin kalau bahasa sekarang mah demo ke Rasul. Datang satu kelompok sahabat miskin namanya Ahlus Suffah, datang menemui Rasulullah terus mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur." Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Orang kaya memborong pahala. Kata Nabi, "Kaifa dzalik?" Gimana caranya orang kaya memborong pahala? Kata orang miskin, "Kalau kami sholat, mereka sholat. Kalau kami puasa, mereka puasa. Tapi kalau mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Sehingga mereka memborong banyak pahala." Jadi dulu kecemburuan orang miskin kepada orang kaya bukan kekayaannya, tetapi amal soleh dengan kekayaan itu. Kan la hasada illa fisnatain. Gak boleh kita cemburu kecuali terhadap dua orang. Yang pertama orang yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Yang kedua orang yang berharta dan menginfakkan hartanya. Sehingga orang miskin demo karena cemburu kepada orang kaya yang bisa beramal dengan harta mereka. Zahaba ahlud duthuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala. Kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Mereka sedekah, kami tidak bisa sedekah. Kemudian Nabi mengatakan, setiap senyum itu sedekah. Setiap ucapan yang baik itu sedekah. Kemudian setiap tasbih itu sedekah. Setiap tahmid itu sedekah. Setiap takbir dan tahlil itu sedekah. Oh, bisa sedekah dengan kata-kata yang baik, bisa tersenyum, bisa sedekah, memindahkan diri dari jalan bisa sedekah. Oh ya. Tapi lama-lama mikir juga, kalau gitu orang kaya juga bisa ya Rasulullah. Baru Rasulullah mengatakan, janganlah kalian cemburu terhadap karunia Allah kepada sebagian kalian yang tidak diberikan kepada sebagian yang lain. Tapi tahukah kita doa Nabi? Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin, matikan saya sebagai orang miskin, dan bangkitkan saya bersama orang miskin. Berani gak sih kita doa kayak gitu? Berat ya? Kalau ngomong, oh saya gak cinta dunia, ya udah ayo kita doa sekarang bareng-bareng gitu. Ya Allah, hidupkan saya sebagai orang miskin. Kayaknya belum kuat tuh, belum berani kayaknya doa gitu ya. Mending kita doa, ya Allah gak apa-apa deh kaya tapi masuk surga gitu. Itu paling aman. Kalau Nabi sampai memilih, saking gak ada nilainya dunia bagi beliau, sampai memilih, ya Allah hidupkan saya sebagai orang miskin, dan gak pernah mengeluh dengan kemiskinan. Matikan saya sebagai orang miskin, dan tidak masalah dengan itu. Khadijah pun walaupun hidupnya sebagai orang kaya, meninggalnya dalam keadaan fakir bahkan, gak punya warisan apa-apa. Dan bangkitkan saya bersama orang miskin, karena orang miskin masuk surga 500 tahun lebih dulu daripada orang kaya. Tapi kalau orang kaya yang dermawan masuk surga, surganya jauh lebih tinggi daripada orang miskin. Ini kan pilihan ya. Jadi orang kaya, oh surganya nanti kalau saya dermawan lebih tinggi. Jadi orang miskin, tapi kan saya lebih duluan masuk surganya. Ini sama-sama punya keistimewaan. Makanya bagi kaum muslimin, dunia itu gak masalah.
Abdurrahman bin Auf yang kaya raya, sedikit pun dunia tidak ada di hatinya. Suatu hari istri-istri Abdurrahman bin Auf menghidangkan makanan berbuka puasa untuk Abdurrahman. Macam-macam varian menunya. Ada daging kambing, ada ayam, ada segala macam. Wah, rotinya dengan bermacam ragam. Ketika Abdurrahman melihat hidangan yang sangat berlimpah, Abdurrahman menitikkan air mata, nangis. Lalu istrinya bertanya, "Ma yubkika? Apa yang membuat kamu menangis?" Abdurrahman mengatakan, "Ada orang yang lebih soleh dari saya, tetapi meninggalnya tidak punya kain kafan, kecuali sehelai selimut kecil, yang kalau ditutup kepalanya kelihatan kakinya, yang ditutup kakinya kelihatan kepalanya. Dia adalah Mus'ab bin Umair dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Mereka berdua lebih soleh dari saya, tetapi hidupnya susah. Mungkin kesolehan mereka itu Allah ingin balas di akhirat saja, tidak di dunia. Sedangkan saya yang gak lebih soleh dari mereka, mungkin amal saya yang sedikit sudah dibalas di dunia dengan berlimpah. Terus dapat jatah apa saya nanti di akhirat? Ya Allah, ampunkanlah saya." Coba gitulah Abdurrahman bin Auf. Kalau kita mungkin, wah, Rabbi akraman, Tuhan saya tuh baik banget sama saya, dikasih harta yang berlimpah. Kalau Abdurrahman bin Auf menangisi kekayaannya. Ada gak sih sekarang orang yang sedih, nangis, terus temennya nanya, "Kenapa nangis, Mas?" "Ya, kok saya kaya ya?" Nangis kayak teh. Ada nggak orang sekarang gara-gara kaya nangis? Yang banyak gara-gara miskin nangis. Ini gara-gara kaya. Sedih aja nih orang kaya. Naiknya mobil mewah Alphard, di dalam mobil wajahnya wajah orang yang sedih. Terus ditanya sama supirnya, "Pak, kenapa sedih terus?" "Ya, saya naiknya kok Alphard ya." Gitu. Bukan naik misalnya motor biasa atau sepeda ontel. Kok naiknya Alphard? Kenapa bukan naik becak? Kayak ada orang naik onta yang onta merah, yang harganya satu ekor onta 500 juta. Naik onta sedih. Kenapa? "Saya kok naiknya onta merah ya, bukan keledai." Gitu. Ini sedikit sekali orang yang bisa seperti Abdurrahman bin Auf. Hartanya berlimpah, tetapi itu hanya di genggamannya, tidak ada sedikit pun di dalam hatinya. Untuk bisa seperti itu kita butuh latihan. Cara latihannya kita belajar betapa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau udah yakin akhirat lebih baik daripada dunia, semuanya akan mudah. Ada kisah yang saya selalu terngiang-ngiang tentang dua orang sahabat. Dua-duanya senior nih. Yang satu namanya Abu Lubabah, yang satu namanya Abu Dahdah. Abu Lubabah punya pohon korma satu-satunya, dan itu subur banget pohon kurmanya, tumbuh di sebelah rumah anak yatim, sehingga dia agak miring sedikit pohon kurmanya dan tumbuh di sebelah rumah anak yatim. Zaman dulu rumah orang Arab kalau orang miskin mah tidak ada atap, jadi terbuka gitu atap langit. Karena pohon kurmanya rindang, sehingga kalau buah-buah kurma itu jatuh, ada juga yang jatuh ke dalam rumah anak yatim. Dan anak yatim itu ketika ada yang jatuh ke dalam rumahnya, namanya anak kecil, diambil jadi cemilan. Jadi kalau anak sekarang permen, dulu mah korma, makan sama anak yatim. Abu Lubabah tahu ternyata buah kormanya ada yang dimakan sama anak yatim yang jatuh ke dalam rumah mereka. Akhirnya Abu Lubabah mengadu kepada Rasulullah, ngelaporin anak yatim. "Ya Rasulullah, itu anak-anak pada ngambil korma saya dan saya nggak rela." Dipanggil, Rasulullah nggak tahu kalau itu anak yatim. Ketika dipanggil menghadap ke Rasul, ditanya, "Kenapa kalian makan?" "Oh, kami kira kami punya hak di situ, soalnya kami anak yatim." Baru Rasulullah tahu ternyata itu anak yatim. Langsung Nabi mengatakan kepada Abu Lubabah, "Ya Abu Lubabah, maukah kamu punya pohon kurma di surga?" "Gimana caranya ya Rasulullah?" "Wakafkanlah pohon itu kepada anak yatim, maka Allah akan menggantikan untuk kamu satu pohon kurma di surga yang kalau kamu berjalan di bawah naungannya 100 tahun, kamu belum keluar dari naungannya." 100 tahun jalan di bawah pohon itu, belum keluar dari bayang-bayang naungan pohon tersebut. Saking rindang dan besarnya pohon di surga. Mau gak kamu dapat pohon kurma di surga dengan wakaf pohon kurma di dunia? Apa kata Abu Lubabah? "Ya Rasulullah, itu satu-satunya harta yang saya punya." Bahasa halus dari menolak, gak mau. Rasulullah juga tidak marah, tidak memaksa. La ikraha fiddin. Lagi pula bagaimanapun Abu Lubabah ini ahlu Badar loh. Ikut, dia veteran Badar.
Yang Allah sudah mengatakan lakukan apa yang kalian suka, Allah maafin. Ya Rasulullah, itu pohon kurma satu-satunya yang saya punya. Oh ya sudah, udah pulang aja. Begitu Abu Lubabah dan anak yatim pulang, Abu Dahdah datang. Abu Dahdah bilang, ya Rasulullah, saya tadi nguping mendengar percakapan engkau dengan Abu Lubabah. By the way, kalau bahasa kita ya, by the way, kalau saya yang melakukan itu, saya dapat nggak apa yang engkau janjikan di akhirat? Kata Nabi, tentu. Kamu dapat apa yang Allah janjikan. Oh ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Pergi dia, ngejar Abu Lubabah. Ya Aba Lubabah, ya Aba Lubabah. Abu Lubabah menoleh ke belakang. Ada apa ya Abu Dahdah? Kata Abu Dahdah, ya Abu Lubabah, kamu tahu nggak kebun kurma milik saya di Madinah? Kata Abu Lubabah, siapa yang tidak tahu kebun kurma milik Abu Dahdah? Di dalamnya ada 600 pohon kurma. Mata airnya jernih mengalir terus menerus. Bahkan ada vilanya di dalam, luas sekali. Kebun kurma yang paling subur, kualitas kurma terbaik di kota Madinah. Siapa yang nggak tahu? Memangnya kenapa? Kata Abu Dahdah, mau nggak kita tukaran? Tapi tukaran bahasa Indonesia ya, bukan bahasa Jawa. Kalau bahasa Jawa tukaran berantem. Mau nggak kita barter nih? Tukar guling. Kamu kasih pohon kurma kamu yang di sebelah rumah anak yatim ke saya. Nanti saya kasih kebun saya untuk kamu dengan 600 pohon kurma. Ditukar. Kata Abu Lubabah, cius. Kata kita mah, beneran ini mah? Kata Abu Dahdah, benar. Oh boleh kalau gitu. Tadi ditawarkan surga, Abu Lubabah bilang itu harta satu-satunya yang saya miliki. Sekarang ditawarkan 600 pohon kurma Abu Dahdah, dia langsung mengatakan deal, setuju. Udah akad setuju. Kemudian Abu Dahdah datang ke pohon kurma tadi, bertemu dengan anak yatim dan mengatakan, wahai anak-anakku, mulai sekarang pohon ini milik kalian, makanlah sesuka kalian. Lalu Abu Dahdah membawa Abu Lubabah pulang ke kebunnya, dan di kebun itu dia melihat istrinya sedang mengumpulkan buah-buah kurma yang jatuh ke tanah bersama anaknya Abu Dahdah. Abu Dahdah berkata, wahai istriku, wahai anakku, keluarlah dari kebun ini. Istrinya bertanya, kenapa ya Abu Dahdah? Kebun ini sudah saya jual. Berapa kamu jual? Kepada siapa kamu menjualnya? Kata Abu Dahdah, saya menjualnya kepada Allah, dan Allah membayarnya dengan surga yang lebih baik daripada dunia. Apa kata istrinya? Rabahta ya Abu Dahdah. Itu baru untung wahai Abu Dahdah. Itu baru untung. Keluar istrinya. Gak minta talak ya. Wah, ceraikan saya hari ini juga. Pulangkan saya ke rumah orang tua saya. Enggak. Ini istri yang soleha. Akhirat lebih dia cintai daripada dunia. Sehingga istrinya mensupport. Dia mengikuti kata-kata suaminya. Itu baru untung wahai Abu Dahdah. Barakallah Abu Dahdah, barakallah. Lalu ketika Nabi mendengar apa yang dilakukan Abu Dahdah, Nabi mendoakan keberkahan bagi keluarga Abu Dahdah, dan Allah ganti nikmat di dunia dan di akhirat. Dia tetap menjadi orang kaya, tumbuh lagi hartanya berkah, dan di akhirat pun dia mendapatkan kebun-kebun kurma yang setahun dikelilingi oleh malaikat Jibril, belum bahkan keluar dari pinggirnya saja. Jadi pagarnya aja belum keluar, apalagi belum masuk ke pagarnya, apalagi sampai ke dalam pohon kebun kurmanya. Ini luasnya kebun kurma Abu Dahdah di dalam surga. Begitu mereka beramal menggunakan akad akhirat. Kuitansinya itu akhirat, yang tanda tangan Allah. Jadi buat kuitansi amal kita itu bukan hanya kuitansi yang ditandatangani oleh manusia, tapi buat kuitansi dalam tanda petik yang ditandatangani oleh Allah. Nih akad saya, ini dengan Allah akadnya. Kalau kita berakad dengan Allah, nggak mungkin rugi. Tijaratun lan tabur. Nggak mungkin rugi berakad dengan Allah. Nggak ada, ini tanda tangannya salah nih, nggak sama antara satu kuitansi dengan kuitansi yang lain. Nggak ada yang kayak gituan. Allah yang menjadi saksi. Sehingga kalau kita berakad untuk Allah Subhanahu wa taala, idzan la yudayyi'akallah. Allah nggak akan mengecewakan kamu. Ini kisah yang bagi saya luar biasa. Benar-benar terngiang-ngiang, kok bisa Abu Dahdah merelakan 600 pohon korma. Dan satu pohon korma itu Bapak Ibu kalau kita hitung, kalau sekali panen rata-rata satu pohon korma itu menghasilkan sekitar 50, paling sedikit 50 kg korma. Bahkan bisa sampai 100 sampai 150 kg korma. Satu pohon korma 100 kg. Dan kalau kormanya korma terbaik di atas ajwa,
harganya 1 kilonya itu sekitar 300 real. Hampir 1 juta 1 kilo. Jadi 1 pohon kurma sekali panen menghasilkan 50 juta. Bayangin 600 pohon kurma. 600 pohon kurma. Miliaran itu sekali panen. 6 bulan sekali panen. Miliaran. Dihadiahkan. Dan dia gak punya apa-apa. Karena dia yakin di akhirat lebih baik. Dan gak ada rasa kecewa, sedih atau kehilangan. Biasa aja. Istrinya pun menganggap bahwa kehilangan miliaran. Tapi Allah ganti yang lebih baik di akhirat. Ini iman. Susah bisa seperti ini. Tapi kalau bisa sedikit saja mirip dengan ini, kita akan punya amalan-amalan yang jauh lebih baik daripada hanya berakad dengan kwitansi manusia. Belajar berakad dengan akhirat. Biar Allah yang tanda tangan kwitansinya. Allah yang jadi saksi, malaikat yang jadi saksi. Kemudian la yudayyi'akallah, enggak mungkin kita akan kecewa. Ada lagi kalimat dari seorang imam para ulama, yaitu Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Bahkan disebut dengan istilah imamnya para tabi'in. Kan tabi'in ini ada beberapa tokoh tabi'in yang terkenal. Ada sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Kemudian pemimpin para tabi'in itu Ibnul Musayyib, Sa'id Ibnul Musayyib atau Musayyab. Dan Hasan Al-Basri imam dalam kebijaksanaan. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Dunia dan akhirat itu seperti timur dan barat. Dan kita berada di tengah-tengah. Dunia dan akhirat seperti timur dan barat. Dan kita berada di tengah-tengah. Ketika kita condong ke timur, maka kita menjauh dari barat. Ketika kita condong ke barat, berarti kita menjauh dari timur. Gak mungkin kita condong kedua-duanya sekaligus. Itu dalam urusan hati. Beda dalam urusan amal. Kalau dalam urusan amal, kadang bisa mendapatkan dunia akhirat sekaligus. Kalau dalam urusan amal, bersedekah, akhirat dapat, dunianya Allah lipat gandakan. Memberi nafkah, bekerja untuk memberi nafkah kepada keluarga, dunia dapat harta, akhirat itu pahalanya lebih besar daripada pahala infak fi sabilillah. Kalau niatnya nafkah keluarga. Kalau dalam amal, dunia akhirat itu bisa jalan berbarengan. Tapi kalau dalam urusan hati, gak bisa. Hati itu tidak condong kecuali ke salah satu arah. Makanya Allah berfirman tentang bab adil dalam urusan perasaan, walan ta'dilu. Kalian gak mungkin adil walaupun kalian berusaha. Kalau urusan perasaan gak mungkin adil. Bahkan Nabi ketika ditanya siapa orang yang paling engkau cintai, kata Nabi Aisyah. Tentunya karena Khadijah sudah wafat, yang sezaman maksudnya, yang hidup. Siapa orang yang paling engkau cintai di antara yang hidup? Aisyah, kata Rasulullah. Padahal beliau punya Hafsah, Sofia, Maria, dan banyak nama-nama istri beliau. Tapi tetap kalau cinta, Aisyah yang paling dicintai. Tapi kalau nafkah, adil di antara semuanya. Sehingga setelah Nabi membagi-bagi nafkah kepada semua istri beliau, beliau mengangkat kedua tangannya mengatakan, ya Allah, inilah yang saya mampu adil. Maafkanlah saya jika ada yang saya tidak mampu adil, yaitu perasaan. Begitu juga urusan dunia akhirat, gak mungkin adil. Saya mah mencintai dunia dan akhirat itu proporsional, gak bisa. Kalau kita condong ke dunia, berarti kita menjauh dari akhirat. Ini kalau hati. Kalau condong ke akhirat, berarti menjauh dari dunia. Sehingga seorang Ali bin Abi Thalib, ketika dia menjadi khalifah yang keempat, dia mengatakan, ya dunia, talaqtuki salas. Wahai dunia, aku telah mentalak kamu dengan talak 3. Gak ada jalan untuk rujuk buat kita. Jadi gak usah goda-godain saya. Kita udah gak bisa rujuk. Kecuali kamu nikah dulu, muter-muter, setelah itu dicerain baru datang ke saya lagi. Susah. Ya dunia, talaqtuki salas. Wahai dunia, saya sudah mentalak kamu dengan talak 3. Artinya talak bila rujuk. Talak yang tidak bisa lagi rujuk. Ini urusan hati. Apakah kemudian setelah itu Ali gak makan? Makan. Tapi makannya pakai mulut, bukan pakai hati. Jadi jangan makan hati. Makannya pakai mulut, makan kebutuhan. Pakai kendaraan, pakai. Pakai pakaian, pakai. Punya tempat tinggal, punya. Bahkan punya pembantu, punya. Karena itu kebutuhan untuk keluarganya. Istrinya punya banyak anak. Anak dari Fatimah, ditambah lagi setelah Fatimah wafat, nikah dengan Asma bintu Umais, punya anak juga. Butuh pembantu untuk merawat anaknya, merawat keluarga. Tetapi semua itu tidak dia lakukan dengan perasaan atau hatinya. Makanya urusan dunia mah gak usah baper.
urusan dunia, jangan baper-baper banget. Urusan akhirat aja yang baper. Begitu baca la uqsimu biyaumil qiyamah, langsung gemetar. Ketika baca ulaika humul warisun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Semangat, baper untuk urusan akhirat. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Hai orang-orang yang beriman, mau gak aku tunjukkan perniagaan yang menyelamatkan kalian dari api neraka? Semangat langsung gitu. Itu baper akhirat. Kalau baper dunia, midnight sale. Wah, mana midnight sale? Browsing, cari diskon 50% segala macam. Baper kan? Kita mungkin secara manusiawi agak baper dalam urusan dunia. Semangat, sedih, kecewa, bahagia, urusan dunia. Itu udah manusiawi. Tetapi kita juga harus belajar punya perasaan yang bahkan lebih dari itu dalam urusan akhirat. Bahagia, kecewa, sedih, senang, urusan akhirat. Kenapa kita sedih? Karena hari ini sholatnya telat. Kenapa kita bahagia? Alhamdulillah bisa sedekah, alhamdulillah bisa beramal soleh, alhamdulillah bisa memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa? Begitu kita maafin kesalahan orang, Allah maafin kesalahan kita. Semangat, senang gitu. Karena akadnya kwitansi akhirat, bukan hanya kwitansi dunia. Amal akan jauh lebih mudah ketika kita belajar akhirat. Ahabba ilaih, lebih dia cintai. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah, kata Allah tadi di Al-Qiyamah. Kalian lebih mencintai ajilah dunia dan kalian mengabaikan akhirat. Padahal walal akhiratu khairul laka minal ula wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik daripada dunia dan akhirat lebih baik dan kekal. Belajar berakad untuk akhirat, belajar mencintai akhirat lebih daripada dunia. Ada lagi kisah yang luar biasa juga yang saya pernah baca tentang istri solehah yang lebih mencintai akhirat daripada dunia. Selain istrinya Abu Dahdah, ada istrinya Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang adil kelima. Kan Khulafaur Rasyidin dalam Islam itu ada 6, walaupun yang terkenal 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang kelimanya Umar bin Abdul Aziz dan yang keenamnya Nuruddin Zinki, gurunya Salahuddin Al-Ayyubi. Nah, Umar bin Abdul Aziz punya istri solehah banget, namanya Ummu Iyal, nama panggilannya. Nama aslinya Fatimah binti Abdul Malik. Abdul Malik itu kakaknya Abdul Aziz. Jadi Fatimah sama Umar sepupuan. Jadi nikah sepupu nih. Ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dia sibuk mengurus umat. Umar bin Abdul Aziz melihat istrinya sedang memakai perhiasan warisan dari orang tuanya. Jadi Fatimah ini keturunan raja-raja. Kakeknya raja Marwan, ayahnya raja Abdul Aziz, Abdul Malik, saudaranya raja, adiknya raja, kakaknya raja, suaminya raja. Jadi di sekelilingnya Fatimah raja semua itu secara bergiliran. Pertama kakeknya Marwan, itu raja Bani Umayyah. Kakeknya meninggal diganti dengan Abdul Malik, ayahnya itu juga raja. Pamannya gubernur Abdul Aziz, suaminya Umar bin Abdul Aziz raja juga. Kakaknya nanti setelah Umar bin Abdul Aziz raja juga. Adiknya juga raja. Tinggal di istana, warisan dari keluarganya tuh banyak, emas, permata. Suatu hari ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, Fatimah lagi membuka box perhiasan. Dia pakai, namanya juga perempuan, tabiatnya senang berdandan dan itu sesuatu yang sifatnya fitrah, tidak dicela. Selama tidak berlebihan. Ya jadi fitting gitu ya, ganti, oh ini cocoknya ini, terus saja gitu sibuk di kamar. Lalu Umar bin Abdul Aziz memperhatikan. Tiba-tiba Umar bin Abdul Aziz datang dan mengatakan, wahai kekasihku, wahai Fatimah, engkau pilih harta itu atau memilih aku? Diadu nih antara harta dengan suami. Kamu pilih harta atau aku? Apa maksudnya? Kalau kamu pilih harta, kalau kamu pilih aku, maka wakafkanlah semua perhiasan ini kepada Baitul Mal agar kita bagikan kepada fakir miskin. Tidak boleh ada satu perhiasan pun di rumah seorang khalifah atau di rumah seorang raja.
Tidak boleh. Wakafkan semua ini kepada Baitul Mal dan kita berikan kepada fakir miskin. Walaupun itu harta bukan semuanya pemberian Umar, banyak warisan orang tuanya. Tapi kalau kamu memilih harta, maka tinggalkanlah aku. Kita ambil jalan sendiri-sendiri. Apa kata istrinya? Wahai suamiku, tidak ada yang di dunia ini yang lebih aku cintai setelah Allah dan Rasul kecuali engkau. Sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Diambil semuanya, masih ada di bawah tempat tidur. Oh ternyata masih ada lagi. Kumpulin semuanya, nginfakin, wakaf ke Baitul Mal. Sejak saat itu mereka jatuh miskin dan tidak punya apa-apa di rumah. Sampai bisa begitunya seorang istri Khalifah Ar-Rasyidin, sehingga dia digolongkan oleh para ulama termasuk perempuan yang paling ajaib dalam sejarah Islam. Ini karena akadnya akhirat. Lalu setelah Umar bin Abdul Aziz wafat karena diracun, hanya bertahan 2 tahun kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, diracun oleh pengkhianat, kemudian beliau wafat. Setelah beliau wafat, yang jadi raja berikutnya adiknya Fatimah. Waktu adiknya Fatimah jadi khalifah atau jadi raja, adiknya Fatimah datang ke rumah kakaknya, yaitu Fatimah. Dia bilang, kakak, mbak, dulu kan hartanya mbak itu diberikan kepada Baitul Mal. Belum saya bagi, masih saya simpan tuh. Kalau mbak mau, saya balikin nih kepada mbak harta-harta perhiasan mbak yang dulu diberikan kepada Baitul Mal. Soalnya Umar bin Abdul Aziz sudah wafat. Dia mengatakan apa Fatimah? Ma'azallah. Dia mengeluarkan air mata, dia nangis. Ma'azallah. Saya tidak mencari akhirat karena Umar bin Abdul Aziz. Saya mencari akhirat karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya menyembah Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya Umar Abdul Aziz telah wafat. Tapi kalau saya menyembah Allah, Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak wafat. Gak mau dibalikin lagi. Ini cinta terhadap akhiratnya yang dia bangun untuk mencintai pasangannya, mencintai manusia, mencintai siapapun, karena dia cinta kepada Allah dan meyakini akhirat lebih baik daripada dunia. Memang ajaib. Kalau kita nggak bisa persis kayak gitu, minimal kita belajar semangat seperti itu. Mungkin untuk bisa niru sahabat tabi'in sampai ke sekelas ini butuh waktu buat kita. Tetapi bukan berarti tidak perlu menyemangati diri kita untuk mengikuti mereka, walaupun hanya 1% saja. Atau mungkin dari sekian urusan kita, dari 10 urusan kita, 7 diantaranya kita berakad dengan dunia, 3 diantaranya kita berakad dengan akhirat. Jangan sampai akhirat tidak dilibatkan sama sekali dalam hidup kita. Karena kalau akhirat tidak dilibatkan dalam urusan kita, nanti di akhirat kita menjadi orang yang paling miskin dan merugi. Kemana semua ini udah dibayarkan di dunia? Kemana semua amal-amal saya? Kan sudah dibayar di dunia. Maka menangislah seperti Abdurrahman bin Auf menangis, karena dia takut amal-amal solehnya yang sedikit sudah Allah bayar di dunia, sehingga tidak ada lagi jatah di akhirat.